Halo guys, kembali lagi di channel Nonton Film. Di video kali ini, saya mau menonton alur cerita film Transformer Revenge of the Fallen yang dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Michael Bay. Film ini dibintangi oleh Shia LaBeouf sebagai Samuel Witwicky, Megan Fox sebagai Michaela Benz, John Duhamel sebagai William Lennox, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi, film ini merupakan seri kedua dari film Transformers. Buat kalian yang belum nonton alur cerita pertamanya, bisa nonton terlebih dahulu. Link video ada di deskripsi. Daripada penasaran, yuk kita langsung ke alur ceritanya. Film ini dimulai jauh sebelum Optimus Prime dan Autobot lainnya datang ke bumi. Diceritakan bahwa puluhan ribu tahun sebelumnya, klan dari planet Cybertron bernama Seven Prime menanamkan alat Sun Hammerstein ke seluruh galaksi untuk menyerap energi matahari sebagai energen, di mana energen ini berperan untuk menyalakan kubus Elsbrak. Seven Prime juga telah berjanji kalau mereka tidak akan menghancurkan planet jika salah satunya ada kehidupan. Namun pada tahun 17K sebelumnya, salah satu Prime melanggar janjinya dengan membangun Sun Hammerstein di planet bumi untuk menyerap energi matahari. Karena perbuatannya tersebut, ia dijuluki The Fallen. Prime tersisa kemudian mencegah rencana Fallen dengan menyembunyikan kunci Sun Hammerstein, yaitu Matrix of the Flandersik, ke salah satu tempat yang ada di bumi, dan tak ada yang bisa menemukannya. Di masa sekarang, tepatnya 2 tahun setelah Megatron dikalahkan, Optimus Prime dan Autobot lainnya kini bergabung dengan militer AS dan membuat tim rahasia anti-Decepticon bernama NET. Tim tersebut dipimpin oleh Optimus, Kapten William, dan juga Jenderal Morsover. Autobot lainnya memiliki anggota baru yang sebelumnya dipanggil oleh Optimus. Mereka adalah Arcee, Jolov, Sideweb, serta si kembar Muflop dan Skid. Pada malam harinya, tim NET mendapatkan kabar kalau di daerah Shanghai terjadi kebocoran gas besar yang diduga disebabkan oleh sisa bekas Decepticon. Tim NET pun langsung OTW ke Shanghai untuk memeriksa keberadaan Decepticon. He's here. Sesampainya di lokasi, tim NET menemukan satu Decepticon yang sedang menyamar menjadi bulldozer. Decepticon tersebut bernama Demolishor yang merupakan bagian dari Starcam. Para anggota NET pun mulai menembaki Demolishor dengan kompak. Namun hal itu sia-sia karena Demolishor sudah memiliki antena shield dan WON. Di saat itu juga muncullah satu Decepticon bernama Sideweb. RC, Chronomia, Elite One, dan si kembar pun langsung melakukan pengejaran terhadap Sideweb. Akan tetapi, di saat mereka hampir menangkap Sideweb, Sideweb tiba-tiba muncul dan langsung menyampah kill mereka. Di waktu yang sama, Optimus datang untuk mengalahkan Demolishor yang mulai mengacau di perkotaan. Optimus akhirnya berhasil mengalahkan Demolishor dengan ultinya. Sebelum Demolishor terbunuh, ia berpesan kepada Optimus kalau The Fallen akan segera bangkit untuk menyelesaikan rencananya yang dulu gagal. Di sisi lain, Witwicky dan kedua orang tuanya terlihat sibuk mengemasi barang-barang untuk keberangkatan Sam yang akan kuliah di Universitas Nonton Film. Sam lalu mendapatkan telepon dari pacarnya, yaitu Michaela, di mana Michaela ini tiba-tiba ingin putus dengan Sam. Tetapi setelah Sam mengirim saldo dana milik Michaela, keduanya pun tak jadi putus. Di saat itu juga, tiba-tiba Sam menemukan pecahan Elsbrak yang ia kenakan saat melawan Megatron sebelumnya. Sam mencoba mengambil pecahan tersebut dengan tangan kosong. Akan tetapi, tiba-tiba Sam mendapatkan penglihatan simbol-simbol alien di pikirannya. Ia pun menjatuhkan pecahannya, kemudian tembus ke meja dapur, yang membuat perabotan di rumahnya menjadi robot dan mengacaukan rumah. Mengetahui hal tersebut, Sam pun memanggil Bumblebee untuk menghancurkan robot-robot yang ada di rumahnya. Setelah kejadian tersebut, Michaela datang dengan mengendarai motor Fiction. Sam kemudian meletakkan pecahan Elsbrak-nya ke dalam botol kecil, lalu menitipkannya ke Michaela. Sebelum pergi,
Sam berpamitan kepada Bumblebee dan meminta Bumblebee tak perlu lagi menjaga dirinya. Sam juga meminta Bumblebee untuk bergabung kembali dengan Optimus. Thing is done, okay? Come on, don't do that. Love you, B. Gak lama setelah Sam pergi, Decepticon kecil bernama Willy muncul dan mengetahui kalau pecahan Elspeth-nya ada di Michaelia. Ia pun mengirim informasi ini kepada atasannya yang bernama Soundwave yang ternyata terbang di atas bumi. Soundwave lalu memerintahkan Willy untuk mengambil pecahan Elspeth-nya di Michaelia. Sementara itu, di markas Nets, tepatnya di Dego Kersia, tim kedatangan nasihat keamanan nasional yaitu Tedewell Galloway. Galloway datang ke sini untuk menyampaikan pesan keprihatinan Presiden atas korban di Shanghai yang disebabkan serangan sebelumnya. Galloway juga mengungkapkan kalau Autobot harus kembali ke tempat asalnya karena mereka akhir-akhir ini sering diincar oleh Decepticon. Bagaimana tidak, kubus incaran Decepticon kini sudah hancur dan sisa serpihannya disimpan oleh Optimus, serta bangkai Megatron dibuang ke lautan, yang berarti sudah tidak ada lagi yang diincar oleh Decepticon selain para Autobot. Optimus kemudian menghargai pendapat Galloway, tetapi ia memperingati Galloway kalau apa yang dikatakannya bisa saja salah. Di waktu yang sama, Soundwave meretas satelit militer AS dan menguping percakapan mereka. Kini Decepticon tahu keberadaan serpihan Elspeth yang disimpan oleh Optimus, dan mereka akan mengambilnya untuk membangkitkan bangkai Megatron. Soundwave lalu meluncurkan robot Refek ke markas Net. Kemudian Refek melepaskan ribuan mikrokon ke dalam ventilasi udara yang menuju ke penyimpanan pecahan Elspeth. Setelah semua mikrokon masuk ke penyimpanan, mereka langsung bersatu dan membentuk dirinya sangat tipis setipis jarum bol. Redman lalu mencuri pecahan Elspeth dan membuat alarm keamanan berbunyi. Para anggota pun mengetahui keberadaan Refek dan juga Refek. Mereka mencoba menembakinya, namun sayangnya kedua robot tersebut berhasil kabur sambil membawa pecahan Elspeth-nya. Kita kembali ke Sam, di mana Sam ini baru saja sampai di asrama nonton film. Di sini Sam bertemu dengan teman sekelasnya bernama Leo Speed yang menjalankan situs web konspirasi tentang Transformers. Leo juga sering mengupload video aksi-aksi Transformers di TikTok Lite. Mengetahui hal tersebut, Sam pun menutupi keberadaan Transformers dengan mengatakan kalau semua video yang diupload Leo adalah editan. There. We're supposed to cohabitate? No, listen, aliens, Okay. man. Okay. Pada malam harinya, Sam dan teman-temannya termasuk Leo pergi ke pesta pembukaan mahasiswa Novi. Saat Sam melihat kue ulta di tengah-tengah pesta, ia tiba-tiba mendapatkan penglihatan simbol-simbol sebelumnya dan mulai menulisnya menggunakan selai bolu. Saat itu juga datanglah seorang wanita yang bernama Alice of Lanner yang berbicara langsung lalu menyadarkan Sam. Di waktu yang sama, terjadi keributan di luar pesta dan ternyata itu ulah Bumblebee yang sengaja parkir salah. Friend of mine, he just went to, Now how about I park my foot in your ass? Karena tak mau mendapatkan masalah yang lebih panjang, Sam pun membawa pergi Bumblebee dari pesta. Namun Alice tiba-tiba masuk ke dalam mobil dan mendesah Sam untuk bermain TikTok. Bumblebee yang tidak suka keberadaan Alice langsung menyemprotkan pipisnya ke muka Alice. Hal tersebut membuat Alice kesal dan pergi. I'm so sorry. Setelah itu, Bumblebee membawa Sam ke Optimus yang berada di sebuah makam. Optimus lalu memberitahu Sam tentang pencuri pecahan Elspeth di markas Nets. Optimus kemudian mengingatkan Sam untuk menyampaikan ke pemerintah kalau bisa saja peperangan akan datang di waktu yang akan datang. Namun, sayangnya Sam menolak permintaan Optimus karena menurutnya dirinya bukan orang yang tepat untuk menyampaikan pesan tersebut. Ditambah lagi, kalau sekarang Sam hanya ingin kehidupan normal seperti remaja pada umumnya. Sebelum pergi, Optimus mengingatkan Sam kalau Sam adalah orang penting dalam Autobot dan sangat membutuhkan bantuan Sam. More than you know. Di tempat lain, tepatnya di lautan Lerontine Abyss, Refek yang kini memiliki pecahan Elspeth terlihat menemui 4 Decepticon di atas kapal feri. 4 Decepticon tersebut adalah McMaster, Longhaul, Skip Metal, dan Refek. Mereka mulai menyelam ke dasar Lerontine dan berhasil menemukan tubuh Megatron. Refek lalu mengeluarkan robot kecil bernama Scalpel untuk menghidupkan kembali Megatron.
Namun karena tubuh Megatron butuh suku cadangan baru, mereka pun terpaksa membunuh Scapmetal, lalu mengambil suku cadangnya untuk Megatron. Scalpel lalu menancapkan pecahan L-Spike ke dada Megatron dan membuat Megatron hidup kembali. Setelah itu, Megatron memimpin mereka ke permukaan laut dan tak sengaja menabrak kapal selam yang belajar berenang. Megatron lalu terbang ke langit dan menuju ke suatu tempat, yaitu di bulan, di mana bulan tersebut kini menjadi markas Decepticon, yaitu Nemesis. Di sini Megatron bertemu dengan Starscream dan membuat perhitungan kepada Starscream karena sebelumnya ia membiarkan Megatron dikeroyok oleh Autobot. Megatron kemudian menemui Valen untuk memberitahu kalau Aspect-nya sudah hancur. Valen lalu menjawab kalau Aspect hanyalah wadah dan yang terpenting adalah isinya, di mana isi Aspect tersebut ternyata simbol-simbol Cybertron yang menjadi petunjuk untuk menemukan Matrix of the Lander Shift. Valen lalu mengatakan kalau simbol Cybertron sudah diserap oleh Sam. Kini yang mereka perlu lakukan hanyalah mengambil simbol Cybertronian dari pikiran Sam dan menghancurkan apa yang bisa mengalahkan Valen, yaitu Primes. Karena sekarang hanya tersisa satu Primes, yaitu Optimus Prime, maka Valen memerintahkan Megatron untuk membunuh Optimus terlebih dahulu. Kita kembali ke Sam, di mana Sam ini sedang mengikuti pelajaran Astromian yang diajarkan oleh Pak Guru Gendon. Di dalam pelajarannya, Sam tiba-tiba berperilaku aneh. Ia maju ke depan kelas dan menyelesaikan teori Einstein sambil menulis simbol-simbol yang ada di pikirannya. Melihat tingkah Sam yang seperti orang yang akhir bulan belum gajian, Gendon pun menyuruh Sam untuk keluar dari kelas. Setelah itu, Sam baru sadar kalau yang membuat dirinya berperilaku aneh adalah pecahan Aspect yang sebelumnya ia pegang. Sam lalu menghubungi Michaelia dan memperingatinya untuk tak memegang pecahan Aspect. Di waktu yang sama, Willy menyusup ke bengkel Michaelia dan mulai mencari pecahan Aspect-nya. Untung saja, anjay Michaelia mengetahui keberadaan Willy, yang membuat Willy tertangkap oleh Michaelia. Michaelia lalu memasukkan Willy ke dalam box, lalu ia berniat untuk pergi ke Universitas Nuntun Film untuk menemui Sam. Sam kemudian kembali ke asramanya dan melakukan hal yang sama dengan mencoret-coret simbol-simbol Cybertronian di dinding kamar. Di saat itu juga, Alice masuk ke dalam kamar untuk menggoda Sam. Saat Sam ditindihi, Alice diam-diam mengeluarkan ekor robotik dan akan membunuh Sam. Namun di waktu yang sama, Michaelia datang. Michaelia yang melihat Sam ditindihi pun marah dan langsung pergi dari asrama. Alice kemudian memucurkan lidahnya yang panjang lalu menyerang Sam. Ternyata Alice ini merupakan wujud dari Panther Dan yang akan mengambil simbol-simbol Cybertronian dari kepalanya Sam. Mendengar teriakan Sam, Michaelia pun kembali masuk ke dalam kamar bersama Leo dan mendapati kalau Sam sedang diserang oleh perempuan jadi-jadian. Michaelia dan Leo lalu membawa kabur Sam dengan menggunakan mobil. Akan tetapi, Alice masih saja mengejar mereka dan mencoba untuk menangkap Sam. Michaelia lalu menabrakkan Alice ke tiang lalu lintas dan berhasil membunuhnya. Namun gak lama kemudian, salah satu Decepticon helikopter bernama Egrindor menangkap mereka, kemudian membawa mereka ke sebuah gedung kosong, di mana di situ sudah ada Megatron dan juga Starscream. Megatron lalu membaringkan Sam di atas meja dan bersiap untuk mengambil otaknya melalui stakel. Di saat kepala Sam hendak dipotong, Optimus Prime dan Bumblebee datang langsung menyerang Megatron. Optimus kemudian membawa kabur Sam sedangkan Bumblebee membawa kabur Michaelia dan juga Leo. Megatron terus mengejar Optimus sampai di sebuah hutan. Di waktu yang sama, Grinder dan Starscream datang untuk menjegal Optimus. Dengan terpaksa, Optimus pun melawan ketiga Decepticon. Optimus yang hanya membeli antena shield pun mulai kewalahan melawan 3 Decepticon. Namun setelah ia membeli semua itemnya, ia berhasil mengalahkan ketiganya. Bahkan Optimus pun mampu membunuh Grinder dengan basic attack-nya. Di saat Optimus mengetik untuk membacot, tiba-tiba Megatron menusuk Optimus dari belakang dan membuat Optimus jatuh ke tanah. Sebelum mati, Optimus menyuruh Sam pergi dari sini.
Tak lama kemudian, datanglah Bumblebee dan juga Autobot lainnya yang secara langsung membawa Sam pergi dari Megatron. Setelah kematian Optimus, Megatron mengerahkan semua Decepticon untuk melakukan serangan skala besar di seluruh dunia. Tak hanya itu, mereka juga menculik kedua orang tua Sam di Paris. Soundwave juga meretas satelit militer untuk mentrans TV di seluruh televisi dengan menampilkan Valen yang menyuruh siapapun untuk menyerahkan seorang remaja bernama Sam Witwicky, atau jika tidak, maka serangan akan tetap berlanjut. Sedangkan tubuh Optimus kini dibawa ke pangkalan militer AS untuk diotopsi. Karena sebelumnya sudah ada peringatan The Valen, Galloway pun berpikir kalau strategi kemiliteran lebih bisa diandalkan dibandingkan para Autobot. Dia berniat untuk mengeluarkan operasi NET. You won't be needing this anymore. Sementara itu, Sam kini berkumpul dengan Leo, Kelia, Bumblebee, dan si kembar. Sam lalu menunjukkan simbol-simbol Cybertronian ke yang lain. Tetapi karena tak ada yang paham dengan simbol-simbol tersebut, Leo pun menyarankan Sam untuk menemui Mythical Glory yang diyakini tahu semua hal tentang alien. Keesokan harinya, mereka pun langsung pergi menuju ke tempat Mythical Glory. Namun siapa sangka, Mythical Glory yang Leo maksud ternyata adalah mantan agen Sector 7, yaitu Seymour Simon yang sekarang jualan dodol. Swine flu, not good. Now you know. Simon lalu memperlihatkan foto-foto simbol alien seperti yang dipikirkan Sam tersebar di seluruh dunia. Dan karena simbol-simbol itu ada sebelum ada kedatangan Autobot, maka bisa diartikan kalau yang mengetahui simbol-simbol itu hanyalah Decepticon. Michaelia pun sadar kalau ia membawa salah satu Decepticon, yaitu Willy, yang langsung memintanya untuk mengartikan simbol tersebut. Willy lalu mengungkapkan kalau itu bahasa Prem yang sudah ada dari ribuan tahun lalu. Dan karena Willy tak bisa mengartikannya, ia membawa Sam serta yang lain ke tempat Decepticon 2 bernama Jetfair yang sekarang berada di museum pesawat. Smithsonian, land of Yitongas, the high concentrate polymer they put in Oreo cookies. Singkat tidak cerita, mereka berhasil masuk ke museum dan mengaktifkan Jetfair menggunakan pecahan Elsprek. Setelah bebas, Jetfair sadar akan kejahatan Decepticon dan memilih berpihak ke Autobot. Begitu pula dengan Willy. Sam lalu menunjukkan simbol-simbol Cybertronian di depan Jetfair. Paham dengan apa yang dimaksudkan Sam, Jetfair pun lalu membawa mereka ke Mesir dengan teknik Arrival. Sesampainya di sana, Jetfair menjelaskan kalau dulu Valen membangun sebuah mesin penyerap energi matahari di sekitar tempat mereka berada, dan tugas Sam adalah mencari kunci dari mesin tersebut, yaitu Matrix of Leadership, agar tak digunakan Valen untuk mengaktifkan mesin tersebut. Jetfair juga memberitahu Sam kalau para Prem menyembunyikan Matrix bersama pasukannya di bawah gurun. Jetfair lalu memberi petunjuk kuno ke Sam ketika Fajar menyingsingkan ujung belati ketika Raja akan buka pintu. Sam dan yang lainnya kemudian langsung meneruskan pencarian. Di dalam perjalanan, Sam berpikir jika Matrix bisa menghidupkan Sunhaver Star, kemungkinan juga bisa menghidupkan kembali Optimus Prime. Sam lalu meminta Seymour untuk menghubungi William dan mengirim tubuh Optimus ke Mesir. Tak lama kemudian, Sam beserta yang lain menemukan piramida Yordania yang disebut sebagai ujung belati dan menghabiskan malamnya di sana. Saat Sam sedang tiktokan dengan Michaelia, ia sadar akan 3 bintang yang juga disebut 3 raja. Karena sejajar, bintang itu juga seperti bentuk panah yang menuju ke pegunungan Petra. Mereka pun langsung menuju ke tempat tersebut dan berakhir di bangunan besar. Sesampainya di Petra, mereka tak menemukan apapun. Sampai akhirnya ada perkalian antara si kembar hingga menghancurkan dinding yang ternyata di dalamnya adalah makam Prem.
Mereka pun menyusuri lebih dalam dan berhasil menemukan Matrix of Leadership. Namun saat Sam mencoba untuk mengambilnya, matriks tersebut hancur menjadi debu. Ketika yang lain berpikir kalau tak ada jalan lagi, Sam tetap mengumpulkan debu dari matriks tersebut di dalam kaos kakinya yang nantinya untuk membangkitkan Optimus Prime. Sementara itu, William, Galloway, dan militer dalam perjalanan menuju lokasi Sam. Tetapi saat hampir sampai, William sengaja menyuruh Galloway untuk terjun duluan sehingga ia terpisah dengan William dan timnya. Okay, I want you to listen very carefully. I need you to pull it really hard. Best let me out of this blade. Setelah William dan timnya menurunkan Optimus, dia mengirim suara tanda sebagai keberadaan mereka. Namun di waktu yang sama, Decepticon juga datang dan langsung menembaki Sam dan yang lainnya. Di tengah pengejarannya, mereka lalu memutuskan untuk berpencar. Bumblebee kemudian memilih untuk memancing Decepticon, lalu Sam dan Michaelia menuju Optimus, sedangkan Leo, Simon, dan si kembar juga memancing Decepticon agar menjauh dari Optimus. Di tempat lain, Megatron mengawasi gerak-gerik mereka dan menyuruh para Decepticon untuk memulai mencari Sam, lalu menyerangnya. Begitu pula dengan tim William serta Autobot yang bersiap melawan Decepticon demi melindungi Sam dan Optimus. Di tengah pertempuran tersebut, terbentuklah Decepticon dan Ventastor yang besar, terdiri dari beberapa kendaraan pengangkut alat berat. Devastator itu mulai menyedot apapun yang ada di sekitarnya. Dan saat Leo, Simon, Muflut, dan Skid sedang berlindung, Muflut tiba-tiba ikut tersedot ke dalam mulut Devastator. Namun ukurnya Muflut yang agak besar, Devastator itu tersedak dan mengeluarkan Muflut. Dalam perjalanan menuju Optimus, Sam dan Michaelia bersembunyi di sebuah gubuk. Namun sayangnya keberadaan mereka diketahui Decepticon yang tiba dalam pengejaran. Sam kemudian bertemu kedua orang tuanya, entah dari mana datangnya. Mereka kemudian terpojok oleh Rampage yang siap membunuhnya. Bersamaan dengan itu, Bumblebee tiba dan langsung menyerang Rampage. Setelah membunuh Rampage, Sam pun meminta Bumblebee untuk membawa kedua orang tuanya ke tempat yang aman. Karena keadaan semakin memburuk, para militer pun mengarahkan pasukannya untuk membantu penyerangan Decepticon. Setelah itu, Devastator mulai memanjat salah satu piramida dan mulai menggali, dan di dalamnya ada mesin Shenvester. Di saat yang sama, Simon menghubungi kapten kapal YES untuk meminta dikirimkan pasukan untuk menghancurkan Devastator. Simon lalu memandu pasukan militer dan berhasil menembak Devastator dan membuat Devastator hancur. Sam dan Michaelia demi berhasil sampai ke tempatnya tim William. Bersama dengan itu, Jetfire tiba untuk membantu melawan Decepticon. Namun tiba-tiba muncul Scorpion yang menyerang Jetfire sampai luka parah. Tak tinggal diam, Jetfire pun langsung membunuh Scorpion. Militer AU kemudian memulai serangan besar-besaran untuk membunuh Decepticon. Namun tak disangka-sangka, Megatron berhasil menerobos dari serangan tersebut, lalu menyerang Sam dan bahkan hampir membunuhnya.
dalam mimpi, Sam bertemu dengan arwah Prems lainnya. Mereka lalu berpesan kepada Sam kalau Matrix itu tak ditemukan melainkan didapatkan. Mereka juga meminta Sam untuk menghidupkan kembali Optimus dengan Matrix tersebut. Seketika itu juga Sam tersadar dan gak lama kemudian debut kembali menjadi Matrix. Sam kemudian menancapkan Matrix ke dada Optimus dan berhasil menghidupkan kembali Optimus. Di waktu yang sama, The Villain datang dan merebut Matrix-nya dari Optimus untuk mengaktifkan Zone Harvester. Dalam upaya terakhirnya, Jetfire mengorbankan dirinya dengan memberikan suku cadangnya ke Optimus. Kini kemampuan skill Optimus meningkat berkat Jetfire. Optimus lalu terbang dan menghancurkan Zone Harvester dengan tembakannya. Setelah itu, Optimus dihadapkan dengan Megatron dan juga The Villain. Optimus menghabisi Megatron dengan menembaki bagian kepala dan melemparkannya. Optimus juga mengalahkan The Villain dengan menusukkan pedangnya, ditambah lagi dengan menggunakan skill 1 dan 2-nya. Gembira dengan kekalahannya, Megatron bersumpah kalau pertarungan ini belum berakhir dan kini ia memilih untuk pergi bersama Starcam. Setelah kejadian tersebut, Optimus selalu menyatakan kalau manusia dan Transformer berbagi pengalaman serta bersama-sama untuk masa depan meskipun ada perbedaan. Dan film pun berakhir. I am Optimus Prime. Jadi itulah alur cerita film Transformer Revenge of the Villain. Mohon maaf jika penyampaian atau penyebut agak kurang jelas. Pesan yang kita ambil dari film ini, jangan jadi beban saat mabar. Dan salam sejahtera. Waste. But we were already too late.